Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam, amma ba'du. Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara syiar dan syair. Dan hari ini saya akan sampaikan sebuah syair dari sang penyair yang ulung melalui Bahar Kamil. Beliau bersyair, ya man bidun ya mushtighal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Artinya, ya man bidunya gustighal, wahai orang-orang yang senantiasa sibuk dengan urusan-urusan perkara dunia. Qad gharrahu tulul amal, sungguh engkau telah tertipu karena kebanyakan merenung, karena kebanyakan panjang angan-angan, banyak cita-cita mengurusi perkara dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sibuk dengan urusan perkara dunia tidak sedikit melalaikan perkara-perkara akhirat. Padahal perkara akhirat itu adalah perkara yang akan dibawa sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencari perkara dunia itu tidak salah. Itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhtiar mencari perkara dunia. Namun jangan sampai lalai dengan sibuknya mencari perkara dunia, kita tertipu oleh perkara dunia itu. Gara-gara sibuk mengurusi usahanya, yang dagang sibuk dengan dagangannya, yang petani sibuk dengan petaninya, yang pegawai sibuk dengan kantornya, dan yang lain-lain. Karena kesibukannya dengan perkara dunia, tidak sedikit lalai kepada perkara akhirat. Lalai karena sibuknya perkara dunia, lupa akan sholat. Jangankan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, sholat munfarid saja kadang-kadang tidak sempat, ditinggalkannya. Ini namanya tertipu dengan perkara dunia. Hanya membela perkara dunia yang sementara, tidak ada satupun yang dibawa, namun perkara akhirat dilalaikannya. Awalam yazal fi ghaflatin, atau mereka senantiasa tidak henti-hentinya dengan mengurusi kemaksiatan, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dana minhul ajal, sehingga ajal telah mendekat kepadanya. Tidak sadar kadang-kadang kita dengan kemaksiatan, dengan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sibuk mencari perkara-perkara dunia, kita dilalaikan, tidak disadarkan, sehingga ajal kita tiba-tiba sudah dekat. Semakin hari ajal kita semakin kurang, semakin minggu bertambah minggu, ajal kita bertambah semakin dekat dari kematian, bertambah tahun, semakin dekat ajal kita, tidak terasa tiba-tiba ajal telah datang, telah dekat kepada kita, akan menjemput kita. Al-mautu ya'ti baghtatan, Yang namanya mati itu datangnya mengagetkan.
Datangnya tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu memprediksi kapan datangnya maut. Tiba-tiba. Walaupun ada orang yang kemarin masih seger buger, masih bercanda ria, masih ketawa riang, namun tiba-tiba pagi hari diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan dan si fulan. Mengejutkan. Mati datangnya mengagetkan. Tiba-tiba ujuk-ujuk naik motor menuju ke satu tempat, tiba-tiba di tengah jalan ajal menjemput. Tiba-tiba masih seger buger, masih bisa naik motor, sehat. Namun subhanallah, siapa tahu seorang terhadap kematiannya? Tidak ada yang tahu. Maka isti'dad 'alal maut, bersiap siaga menghadapi mati kapan datangnya. Sambut kematian itu, marhaban ahla wasalan. Ya Israel, selamat datang wahai Israel. Sudah siap ketika amal kita kerjakan setiap hari, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kapanpun ajal itu datang. Walaupun mengejutkan, namun kita sudah siap menghadapi kematian. Mati kita membawa amal soleh. Mati kita membawa iman dan Islam sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Wal qabru sundukul amal, dan kubur itu adalah merupakan simpanan daripada amal kita. Kubur merupakan simpanan amal. Kubur adalah celengan kita. Kita tidak disalahkan kalau kita nabung di bank, kalau kita nyelengin uang dengan celengan pribadi di rumahnya. Namun ingat, celengan yang mesti kita perbanyak adalah celengan kubur, celengan akhirat, celengan amal kita, karena kubur merupakan simpanan daripada amal-amal kita. Isbir ala ahwaliha, maka sabarlah atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Isbir ala ahwaliha, sabarlah menghadapi daripada ujian-ujian dan kesusahan-kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang kalau kerja perkara dunia nggak ada ngeluh, tapi kalau mau kerja akhirat, mau sholat saja ngeluh. Sholat lagi, sholat lagi. Sholat nggak membawa kekayaan. Ya tidak, karena sholat itu adalah amal yang nanti akan diterima oleh kita semua di akhirat. Dibalas, ditukar amal kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penuh dengan kenikmatan. Yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan. Di dalam surga, seseorang begitu masuk dalam surga, maka akan diberikan kesehatan. Sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit lagi. Akan diberikan kekayaan, kaya selama-lamanya. Menikmati daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang selama-lamanya tidak akan terputus-putusnya. Akan menjadi raja selama-lamanya, tidak akan turun daripada tahta kerajaannya. Subhanallah, indah sesungguhnya penjelasan-penjelasan surga di dalam Al-Quranul Karim. Isbir ala ahwaliha, sabar kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La mauta illa bil ajal, tidak seorang pun akan datang kematian kepadanya illa bil ajal, kecuali ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walikulli ummatin ajal. Setiap-tiap umat itu punya ajal, punya batas, ketentuan waktunya. Semuanya, tidak ada yang tinggal di dunia. Pada akhirnya semua akan meninggalkan daripada perkara dunia yang fana ini, yang sementara ini.
Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal seorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa dimajukan walaupun sesaat, wala yastakhirun, dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Ketika sudah ajal kita datang, ditentukan oleh Allah tanggal sekian, hari ini, detik ini, jam ini, bulan ini, tahun ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Israel akan datang menjemput untuk mengambil ruh kita, untuk mengambil nyawa kita, sehingga kita meninggal dunia. Beruntung bagi orang-orang yang meninggal dunia dengan membawa bekal iman, amal, dan Islam. Namun celaka, rugi orang-orang yang meninggal dunia kembali ke akhirat tapi tanpa membawa bekal suatu apapun. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, baca Quran tidak, zikir tidak, amal-amal soleh yang lain pun juga tidak ada. Maka dia adalah orang yang akan mendapat kecelakaan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Demikian saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like lagi dan subscribe lagi dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi tambahan amal kita, bekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.